2 Mei. 2 Mei. Tanggal 2 Mei. Audio preview 2 Mei. 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 Merata. Wow, keren. Terus maju. audio preview Memprihatinkan. Hebat. belum merata, Sejahtera. Berkembang. Penuh kasih sayang. Positif. Berkembang. Merata. Hebat. Maju pendidikan Indonesia. merata. Waduh, biasa. Pendidikan Indonesia. Malah oke. Audio preview Harapan saya anak-anak di Indonesia dan Sabang semuanya itu semuanya bisa mendapat fasilitas pendidikan yang selayak-layaknya dan yang terbaiknya. Jadi orang-orang yang hebat di timur, pendidikan di timur, infrastrukturnya sama segalanya mau semua. Lebih baik ke depannya. Lebih hebat lagi. Harapannya sih guru perhatikan, kemudian peserta didik pelosok juga perhatikan. Terima kasih. Nah, ada ide kita harus memajukan pendidikan di daerah. Semoga kedepannya anak-anak Indonesia jadi lebih cerdas dan kreatif. Untuk pendidikan Indonesia di wilayah timur masih belum merata, kedepannya semoga merata, mensejahterakan guru Indonesia. Semoga pendidikan di Indonesia bisa lebih merata ke seluruh pelosok Indonesia. Harapan untuk pendidikan Indonesia tentunya kita selalu berharap dari waktu ke waktu pendidikan di Indonesia lebih baik dan lebih bermutu. Lalu harapan saya untuk pendidikan Indonesia adalah semoga pendidikan Indonesia bisa menyeluruh ke seluruh pelosok Indonesia. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Yeah.
bersamamu, ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini.
kita di sini juga memikirkan pasangan, ya kan? Memikirkan pasangan. Salah satu modal ketika kita ingin mendekati pasangan kita adalah otomatis kita harus datang menemui orang tuanya. Ya, kadang kita kalau yang minder, kalau ingin terlihat percaya diri di depan orang tua pacar kita sekarang tuh banyak jasa rental. Ya, mau datang bawa mobil, rental aja mobilnya, ya kan? Sejak rumah mertua, rental mobil, baju, celana rental, sepatu rental, datang ke rumah mertua pede, ya kan? Datang ke sini mau ngajak main anaknya, oh iya silakan, ya kan? Akhirnya bawa ajak main anaknya, kan? Main anaknya, balik pulang ke rumah, anaknya dipulangkan, tapi ibunya minta bayaran. Ternyata si anaknya juga direntalin sama ibunya kemudian. Lucu ya? Tapi udahlah, ini karena pengalaman pertama saya selama 23 tahun. Udah 24 tahun. 25. 27 lah. Udah benar serius 27. Pengalaman selama 27 tahun, saya sudah melalang buana berbicara di ribuan orang, tapi baru kali ini saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ini pengalamannya sangat luar biasa. Terima kasih atas tertawanya, berarti dana cair. Ya, nah itu aja. Saya ditodong di sini. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Camat. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Camat kita ya. Ternyata walaupun suka bicara serius, ternyata lumayan lah. Lumayan. Iya, kalau lucu dan aja mukanya pasti lucu. Iya, benar-benar waktu sekian. Kita perkenalkan dulu jurinya ya. Oke. Iya, karena komika itu harus ada jurinya. Jadi kita perkenalkan diri dulu ya. Langsung deh, yang pertama. Yang pertama, si ganteng kalem yang lahir dengan nama Arinda Perdana Putra. Lahir di Surakarta, sebenarnya sih 1993 sebetulnya. Tapi 94 gara-gara petugasnya salah. Kita lihat coba, kita lihat nanti mukanya 93 atau 94 ya. Ya, alamatnya di Surakarta. Riwayat pendidikannya 1 PDPG SD 11 Maret. Pengertiannya menganggur dan motor hidupnya urip kudu urut. Selamat datang Mas Putra. Putra, beri tepuk tangan yang meriah. Oh ini. Kenal. Jadi 93 apa 94 ya? 89 aja. 95. Oke. Nah, yang kedua. Namanya sedikit alay sih. Kalau Eja itu susah. Namanya Hafiz. Ya pokoknya gitu. Hafiz Amar. Itulah pokoknya. Dia tanggal lahirnya di Bandung. Tempat tanggal lahirnya di Bandung. 24 Desember 1992. Moto hidupnya khairun nas anfa'ul linnas, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Pekerjaannya penulis. Oke, tepuk tangan semuanya. Penulis RPP. Udah, garing. Udah. Langsung aja kita panggilkan Bapak Hafiz Amar. Kasih tepuk tangan dong. Oh, bahaya. Untuk juri tamu kita nih ada abang-abang dengan tetehnya di sana, tapi kita bantunya abangnya aja ya. Namanya Bang Hadi Sutejo, kebatan karirnya 30 Juli 1991. Pekerjaan mahasiswa aja, mata hidup santai aja, hidup yang serius. Santai aja hidup yang serius. Tes CPNS. Hidup berarti. Jalan Gagararu nomor 12, pendidikan. Nah, pendidikannya apa tadi? Yang mana? Pendidikannya psikologi UPI. Nah, ketiga jurinya ini udah kumpul. Dari jurusan BK Kamarudi. Sampai kejadian kemarin, hari terakhir kami bertanding, itu kasihan sekali tempat saya yang dari timur satu. Saya kasih inisialnya saja, inisial namanya itu Hadi. Inisialnya saja Hadi. Inisialnya Hadi. Jadi pada saat pertandingan, ini teman saya yang dari meja sini dia tegang bola salah. Dia tegang bola salah, akhirnya bolanya Hadi ditendang. Bolanya Hadi yang
biasa disembunyi-sembunyi itu ditendang juga. Akhirnya teman saya itu menjadi kesakitan, teman-teman. Saya datang jauh-jauh dari kampung ke sini ingin jadi orang yang baik-baik. Namun saya datang di sini saya ketemu sama teman-teman yang di Jawa sini. Itu ada 2 orang. Itu teman itu sangat menjerumuskan saya sebenarnya. Menjerumuskan saya ke lembah kegalauan sebenarnya. Karena mereka berdua sangat membuli saya saat di sekolah. Di kampus juga benar begitu. Teman praktek kami di kampus dan juga di sekolah itu inisial mereka itu adalah Bahar dan Ica. Agar tak menunggu lama, langsung saja kita tampilkan komika yang kedua dari BJKN. Mari BJKN. Belum siapakah orangnya? Kita panggil ya, komika BJKN. Tony. Anak kami ada di sini ya. Enak gitu kayak saya jelasin ini misalnya. Kita sebagai manusia, sebagai umat muslim harus jadi orang yang baik, gitu kan enak ya. Cuman yang tanggung itu yang potong di tengah-tengah gitu. Kayak kita sebagai manusia, kita sebagai umat muslim harus sholat 5 waktu agar menjadi manusia yang terbaru. Kenapa nih? Tebak misalnya kan? Terangkanlah. Nah itu yang jadi suka saya misalnya Ustaz ya nggak setengah-setengah pokoknya. Ya, langsung aja. BKN. Kalau saya makan mengantrikan kenyang-kenyang. Baru di sana di luar itu ada yang pus gitu kan. Ah, saya rasa ini pus lagi. Panggil kucing ternyata kucing datang bang. Saya datang juga pus. Saya datang itu. Biasanya ibu-ibu PGS ya. Sudah sama kucing. Ini bagus yang dimantang itu disayang Allah. Amin. Saya datang juga kan pus saya datang. Baru, Mas, kenapa datang sini? Saya juga bus, kata saya. Ah, kenapa bus? Menunggu uang saku. Jadi nanti kalau misalkan ada ibu-ibu PGS yang datang, yang pagi bus, saya terus sudah waktu luar, baru datang di sana kumpul. Bus, kami semua bus menunggu uang saku. Ya, begitu. Besok boleh begitu. Selanjutnya ya. Komika selanjutnya ini. Ada dari pendidikan. Matematika. UTR, saya yakin semua kalau UTR lihat kampus saya sampai ke dinding tiap malam belajar matematika. Susah banget. Tapi ya sedikit-sedikit karena saya belajarnya kan sama ada ya gitu deh. Saya belajarnya sama anak yang saya suka jadi ya semangat gitu ya. Meskipun saya tahu resikonya setelah ini dia makin gak suka sama saya. Saking konyolnya saya nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia. Seperti contoh, porsi makan berubah. Porsi makan teman-teman berubah. Kalau teman-teman bisa lihat, ada teman-teman tertentu itu porsi makannya berubah. Sebut saja dia beliau lagi beliau. Beliau itu makannya itu, saya kasihan dengan pengurus asrama yang sudah merancang 1 kali makan 10.000, dan 3 kali makan 30.000. Beliau itu makannya itu 1 kali makan 30.000 sendiri. Serius, teman-teman tahu bulan?
kecil. Dia lebih tinggal di Semeru lagi makanya. Terus kalau yang kedua, kegalauan karena kegiatan di asrama dibikin pranikah. Itu banyak teman-teman yang galau. Ketika saya masuk, saya tidak ikut kegiatan. Saya tidak tahu kegiatan berfaedah atau tidak. Ketika saya masuk begitu, ada teman satu duduk di depan. Itu galau di situ. Bro, kenapa kok galau? Sekali. Materinya bagus sekali, tapi saya galau sekali. Kenapa kok galau? Saya cuma, aduh itu dia galau nih kamu. Tapi ada lagi yang lebih galau dari saya. Siapa? Coba boleh tidak? Masuk begini. Anak biologi di dalam. Weh, kenapa galau? Aduh, LDR bro. Jadi dibikin pranikah tapi saya LDR. LDR apa? Bukan long distance relationship ya? Saya long distance religion. Beda agama. Aduh itu galau kita ambil buta huruf sekali. Buta huruf. Galau gara-gara LDR. Aduh. Jadi semoga memang teman-teman tidak ketawa tapi semoga apa materi saya bawa tidak buat teman-teman galau. Sekian, terima kasih ya Petri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. segalanya ya, tapi segalanya butuh duit. Mau keramas itu kan rambut rek-rek, gak ada sampo, gak ada duit buat beli, akhirnya keramas pakai sunlight. Udah berminyak, jerawatan, mau beli facial foam gak ada duit, akhirnya cuci muka pakai sunlight. Mau sikat gigi gak ada order, akhirnya kumpul pakai sunlight. Sunlightnya habis, akhirnya kumpul pakai karbol. Pas ngomong sama orang kan, orangnya begini, oh pasti ini pendaki sejati. Mulutnya bau pohon pinus. Selanjutnya ya, tentang fenomena pendidikan. Kalian sadar gak sih? Dalam keseharian, banyak di antara kita yang sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Contoh, misalkan ya, khususnya dalam penulisan ya, di WA, di teks atau di mana, di sosial media. Kita sering keliru dalam menuliskan kata di, gitu ya. Di yang harus dipisah atau di yang disatukan. Itu kita sering sekali melakukan kesalahan. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi kata di, kalau kata di yang harus disatukan itu adalah di yang di depannya dibarengi dengan kata kerja ya. Kata kerja, maka itu harus disatukan. Contoh misalnya, dipeluk, dirangkul, dicium, itu harus disatukan kawan-kawan. Tidak boleh dipisah. Kenapa tidak boleh dipisah? Kalau dipisah nanti, kalau dipeluk, dirangkul, dicium, dipisah itu nanti jadi enggak. Menurut gue, PPG itu dijalankan sebagai pacaran. Bagaimana pacaran? Pacaran itu kan kita menjalin hubungan yang sebenarnya tidak mempunyai jaminan untuk kedepannya kita menjalin hubungan secara resmi. Begitu juga dengan PPG. Di PPG kita menjalin hubungan dengan pemerintah. Ya, tidak tanpa ada jamin kemudian kedepannya kita menjadi pegawai resmi pemerintah atau PNS ya, seperti itu. Nah, kalau di program pacaran PPG itu kita di PPG kita dikasih uang 400.000. Apa bedanya sama pacar kita berarti kita cilok. Kemudian kalau dibaratkan PPG itu pacaran, pacar kita itu posesifnya luar biasa. Kalau malam kita tidak boleh keluar sampai lebih dari jam 9:30. Kemudian kalau dibaratkan sebagai pacar PPG kita itu pengennya dekat terus sampai kita ketemu orang tua sebulan sekali juga enggak. Apalagi kalau ketika makan ya, ketika makan, wah kita tidak akan berhenti dipanggil-panggil sampai kita makan. Kan makan. Gak lucu lagi, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini masih banget ya
asalkan suka, tiada orang yang melarang. Ya Allah. Kemarin gua izin ke Gerlong ya kemarin malam. Terus baru gua kencingin goceng. Tiba-tiba ada yang ngechat gue. Hei kawan, lagi di mana? Ingat jam malam, cepat pulang. Itu gua baru ke Gerlong. Lu pulang ke Bekasi. Ntar kalau gua pulang ke Bekasi disuruh ngepel lagi. Kalau lo mau buktiin ya, lo sendiri di lapangan parkir Rusunawa tiap hari Rabu sama Jumat jam 5 sore. Lalu setel musiknya kenceng. Oh lawe, kalau tiba-tiba kemarin ngomong. Kalian semua bajingan. Gapai mereka yang terluar, jangkaulah mimpi-mimpi yang tertinggal, demi terwujudnya generasi emas Indonesia. Mari kita maju bersama mencerdaskan Indonesia menjadi sarjana pendidik bangsa, menuju layang terdepan, gapai mereka yang terluar, jangkaulah mimpi-mimpi yang tertinggal, demi terwujudnya generasi emas